Halo malam teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Investor Crypto bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto, tidak buka kelola dana. Dan saya Hans Yonatan, admin Telegram. Lu buka ini nggak grup premium nggak lu? Oh enggak lah, enggak, jangan. Sama Nggak boleh berarti itu. emang nggak boleh ya. Kita nggak buka paket Ya, investasi juga ya. ya, Kita bukanya apa? yang Telegram. grup Telegram aja. Yang mau join silakan. Ntar lihat di pin message ya. Ya, hari ini kita mau bahas apa nih Bro Hans? Ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang PancakeSwap Pancake swap. dan kita Oke. akan belajar dulu gimana cara exchange antara mungkin nanti mau beli koin-koin yang nggak ada di toko kripto atau Binance atau di exchange yang centralized itu kita bisa beli di PancakeSwap. Ini Gitu. jadi yang disebutnya DeFi ya. Iya, DeFi, Decentralized Finance. Atau DEX ya, Decentralized Exchange itu ya. Iya. Pertanyaan ini nih, mungkin ada pertanyaan seperti ini Hans, dari teman-teman terutama yang baru join ke dunia kripto. Kenapa sih beli di DEX seperti Pancake Swap atau Uniswap? Kan udah ada Indodax atau toko kripto. Gimana tuh Hans? Iya, emang udah ada, tapi masih banyak koin-koin yang belum di listing karena yang misalkan di Nodax, Binance itu ya terbatas gitu koinnya gitu. Kalau misalkan di PancakeSwap itu pilihannya lebih beragam dan itu Ya, lebih banyak sih pilihan yang bisa kita beli di sini gitu. banyak koin baru katanya, kan? Iya, koin-koin baru dan Ya. biasanya tuh kalau misalkan belum di listing di KMC misalkan di Binance atau di Nudax itu apa potensi naiknya tuh mungkin lebih banyak gitu daripada yang sudah di listing gitu. Nah, itu Tapi tetap teman-teman ya. ya resikonya lebih Ya, tinggi lagi iya. gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau kalau udah rada lamaan di dunia kripto biasanya udah mulai aktif mencari koin-koin baru dan biasanya itu tidak terdapat di centralized exchange kayak Indodax sama toko kripto ataupun Binance, adanya di PancakeSwap ataupun di Uniswap gitu. Nah itu tadi rewardnya eh, gede banget dan kemungkinan tapi resikonya juga gede banget juga gitu. Gitu kan Iya, Bang itu kita Bro mesti Hans? benar-benar pinter-pinter research Ya, research dulu gitu koinnya koin buat apa, nggak bisa asal beli kalau misalkan belum ya. di listing di ini ya di centralized exchange. Dan kayaknya nggak boleh banyak-banyak juga ya saran kita ya kayaknya. Ya benar-benar. Jangan banyak-banyak ya, soalnya resikonya gede walaupun apa peluangnya gede gitu ya. Oke. Ya. Oke, jadi mungkin gue sharing aja langsung ya Bang. Oke. Bentar-bentar Ini ini ya. disable ya. Udah Oke. coba lagi, coba lagi. Oke, udah bisa Bang. Oke. Oke, udah lihat ya. Udah. Ah, Nah, oke. Nah, ini mungkin kita bisa langsung di alamat website-nya tuh pancakeswap.finance di Ya. sini. Nah, di sini ada nanti home-nya. Lalu kita klik ini aja nih, trade sama exchange. Biar kita bisa lihat gitu. Nah, sebelumnya kita mesti punya BNB dulu nih kalau misalkan mau tuker ya, tuker apa ke koin yang lain karena BNB ini diperlukan buat gas fee-nya gitu. Ya, terus juga tergantung nanti mau tuker duitnya pakai apa, misalkan pakai BUSD atau BI Direct bisa gitu. Dia tergantung yang kita punya di sini. Kita nge-show dulu cara connect ke wallet ini. Udah pada ngerti belum teman-teman? Kemarin kayak udah ya, itu kan kemarin. Walletnya. Oke. Jadi kalau misalkan dari walletnya sih itu tinggal langsung aja. Misalkan ini saya pakai MetaMask nih. Jadi di sini tinggal di MetaMask ya tinggal dikonekin aja. Nanti langsung
otomatis tersambung di sini. Ya. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih nih token yang mungkin kita ada, misalkan pakai BUSD di sini. Nah, lalu kita pilih currency-nya di sini. Misalkan di sini udah ada list-listnya gitu. Contohnya mungkin kalau awalnya kan udah ada gitu. Ini banyak koin-koin yang ini sih yang belum di listing. Misalkan apa ya, ada auto segala macem. Mungkin yang terkenal tuh FunCat tuh yang baru-baru ini. FunCat. Oh, di sini nggak ada itu ya. Cuman kalau misalnya di sini nggak ada, kita cari di ini di coin market cap gitu. Ini kita cari aja, misalkan FunCat ya. Nah, ini kita klik. Waduh, turun banget 27%. Iya. Nah, ini nih resikonya nih kalau koin-koin kayak Ya. gini nih. Ini bisa naik besar, bisa turunnya cepet juga. Ini ada kontrak di sini, Binance Smart Chain, kita copy aja. Oke, lalu Udah deh, copy ya. kita copy ke sini. Nah, terus kita add aja di sini. FunCat. Oke. Ya. Nah, ini kita tinggal tulis aja berapa USD yang mau kita tukerin. Misalkan kita punya 100 USD. Nah, ini langsung otomatis nih, langsung tukernya berapa ini, banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya dari ini, tapi kalau kita tidak punya saldo BNB kosong, nggak bisa ya ini. Nggak bisa ya. Jadi perlu ada BNB, soalnya ini nanti bakal ada diminta gas fee-nya. Tapi gas fee-nya itu mungkin cuma kalau berdasarkan mungkin rupiah itu mungkin cuma berkisar 10.000 lah atau 15.000 maksimal. Kecil sih BNB Jadi ya. kalau misalnya dibanding sama ETH sih kecil banget sih Jauh gas banget ya, fee-nya jauh di banget ya. BSC ini. Kalau Iya. si Pancake Swap ini koin-koinnya cuma koin-koin yang berbasis Binance Smart Chain doang, Hans. Oh, enggak. Bisa ini sih macam-macam sih. Jadi contohnya kita bisa beli ETH di sini. Oh, iya. Cardano misalkan kita beli apa Cardano pakai BUSD bisa. Dan bisa Bisa harusnya bisa sih. Nah, nih ada bebas aja ya kan, bebas aja. bebas ya. Jadi hampir sama sih kayak Central Exchange. Jadi bukan hanya koin-koin Binance aja ya yang di BSC, tapi di semua platform harusnya ada gitu. Pertanyaan Jadi berikutnya, semua koin Hans. bisa ya, semua koinnya. Iya, harusnya sih bisa sih semua koin. Tahu saya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi kan lu si Pancake tidak terlist di si apa Pancake. Terus lu nambahin kontrak si Binance Smart Chain-nya kan. Nah, kalau yang Iya, Ethereum benar. yang berbasis Ethereum bisa memasukkan ERC20 token. Bisa. Oke, kita coba aja ya. Coba aja. Kira-kira Oke. apa ya yang belum misalkan Apa ya? USDT aja itu kan ERC20 token. USDT ya. USDC aja USDC. USDC ada ya, kalau USDC udah ada Ini sih. malah udah di ini, udah di listing di sini. USDC, ya, USDT. Ya. Coba ini public min. Public. MINT. Nah ini kalau nggak salah dia kontraknya cuman ada di Ethereum ya. Oh ya, ini Ethereum ya kontraknya ya. Coba Kita lihat dimasukin udah di bisa. listing belum di sini? Nggak ada kayaknya. Dia koin baru dia. Oh, ada. Oh, koin baru ya dia. Ya, ini Jadi udah otomatis kayak. Oke. Di habis itu diklik. Coba bisa. Nggak ada sih. Nggak ada. Ya, nggak berarti sebenarnya bisa. Tadi USDC itu kan ERC20 token, tapi kayaknya tidak semua bisa. Oh iya, nggak semua bisa ya bang ya. Enggak. Mungkin ini kita mesti lihat di sininya kali marketnya. Kalau misalkan belum ada, iya. mungkin memang bisa. Iya. Oke. Oh tapi iya kalau nggak salah
kalau misalkan DEX itu bukan hanya pancake swap ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada one inch exchange juga nih. Ya. Ini sebenarnya ada di BSC juga nih. Ya. Heeh. Iya. Jadi ini hampir sama kayak Binance, toko kripto. Jadi ya bukan hanya pancake swap aja yang decentralized exchange gitu. Jadi banyak brand-brand yang lain gitu. Kita bisa coba. Cuman Oke. hari ini ya kita belajar pancake swap dulu aja. Iya, nggak usah itu banyak-banyak. Iya. Ini juga banyak kok pilihannya sih. Hmm. Atau cobain lagi koin-koin yang apa yang koin yang kecil-kecil lagi apa Sepmoon coba kayak apa yang Sepmoon gitu-gitu ya. deh. Pokoknya yang kecil-kecil gitu. Sepmoon. Ya kan gitu kan Ya, biasanya Sepmoon. orang pada beli di Pancake itu koin-koin begini yang market cap-nya itu masih kecil gitu kayak gitu-gitu. Iya, Sepmoon. Cobain aja cobain. Nah, langsung nih ada di Sepmoon. Oh, Sepmoon ada. Iya. Terus ini iOS coba iOS. iOS ya. Ada Eh, gak yang? Oh, nggak ada. Coba dia kontraknya BSC dia. iOS. AIOS. Nah, itu Oh tuh ya, iOS di ini bawah. kompetitornya Teta nih, bagus. Ya, kompetitor net Theta itu ada yang nanyain juga belinya gimana, Bang katanya. Tapi ini Ethereum ya? Ada. Mormon coba Mor. Umurnya. Oh, ada umurnya. Ada. Nah, itu tuh di bawahnya tuh. Iya. Oke. Nah, ada kan. Oke, ini iOS. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Ada ya? Coba Han Ya. di X dulu Hans. Nah, itu tuh di bawah angka itu tuh. Price impact apa tuh Hans? Ya, di sini sih ada penjelasannya. Itu perbedaan market price sama estimasi harga berdasarkan harga pasar gitu. Jadi ini mungkin nanti bakal ada pengaruh, ada ini mungkin kayak gap-nya lah, gap yang diterahkan di sini sama nanti ada gap 0,2% gitu. Jadi nggak pasti sama gitu. Oke. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi gini kan kalau saya coba ini saya udah ngerti sih kalau apa nge-swap ini di Pancake ada itu namanya slippage ya. Slippage ya. Hmm. Pernah setting slippage nggak Hans? Ya slippage itu yang ini ya bang ya. Nah itu Oh ya. coba Ini dijelaskan jujur aja nah. gue nggak pernah ini sih, gue nggak pernah otak-atik sih. Cuman kadang-kadang ini ya, mungkin kalau misalkan lagi rame itu perlu ditingkatin ya ini ya. Tuh Harusnya. gitu. Jadi Ya, kalau nggak salah ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi rame itu kalau misalkan gagal, misalkan kita lagi ini transfer transaksi ini terus gagal itu kita naikin biar ya. lebih ini diutamain gitu Jadi kalau transaksinya. kalau yang gua pernah cobain gini Hans. Jadi ada beberapa token yang market cap-nya kecil, jadi price impact-nya tuh gede. Gua kasih 0,1 nggak dapet koinnya gitu, soalnya udah keburu naik gitu. Itu Oke. toleransi kita terhadap perubahan di market ini gitu. Biasanya terjadi kalau market cap-nya kecil, bisa sampai 11% loh ini. Jadi misal gua mau membeli token itu dengan perubahan harga di atas pasar yang sekarang kecatat dulu sebanyak 0,1%. Itu coba di hopper. Enggak di satunya di 1%-nya coba. Oh di satu Enggak ada ya. nggak ada. Nah, itu semakin gede, lu itu semakin gede, lu bakal dapat koinnya gitulah kira-kira. Oke. Hmm. Iya ya. Jadi ini ya mungkin koin-koin yang volatile banget kali ya. Yang volatile banget ya. Iya Market cap-nya perlu kecil didengar. biasanya koin yang baru ini slippage-nya sih lumayan sih. Oke. Terus ada transaction deadline juga nih. Jadi kalau misalkan kita beli nih tadi BUSD membeli iOS gitu. Terus kita slippage-nya nggak mau gede 0,1. Nah, ini nungguin. Jadi lu tuh nungguin kalau lu di atas 30 menit transaksi lu gagal.
Ya ini kan 0,1 ya Tuh, otomatis ya tadi my naik volume. fair gitu. Iya. Gitu. Jadi mesti ditingkatin ya biar Iya. nggak gagal. Ya beli ya 1% di atas market lah gitu-gitulah Iya. supaya Gua, dapat. gua mau tanya, Dad, ini kan transaksinya dari wallet ke wallet kan ya? Iya, Kalau DeFi Iya kan. benar. betul. Apa artinya kalau pas gua lagi transaksi itu mesti ada lagi orang yang lagi transaksi juga gitu walletnya? Sebenarnya ada ini apa ke wallet liquidity LP liquidity pool kita belinya tuh biasanya. Itu wallet Oh, jadi ada juga kayak pasarnya juga. ada liquidity poolnya pairingnya gitu. LP itu maksudnya liquidity pool. Itu wallet juga gitu. Kayak Jadi kita kemarin kayak bisa masang dulu juga sama ya? ya bisa sih. Cuman kan ini beda deh, kayaknya nggak kayak centralized exchange gitu buy ordernya sesuka hati kita. Kalau di sini kayaknya lo ini liquidity, coba klik liquidity. Tapi itu bahasan yang lain sih. Nah, lo bahasan yang lain. Jadi lo tuh biasanya belinya ke liquidity pool. Nah, liquidity pool itu biasanya untuk apa instan gitu, jual beli instan gitu. Ya, lu juga bisa di sini bisa nggak beda sih. Coba aja, nggak bisa. Coba gua mau jual BNB jadi apa gitu, nggak ada lu di harga berapa, nggak bisa kan, nggak bisa setting harga di sini kan. Oh di sini nggak bisa setting harga. Jadi ini Nggak, udah ditentuin harganya, iya, harga pasarnya dia. ya instan gitu, Iya. nggak bisa. Jadi kita itu lawan apa ya? Jadi nggak, kalau di centralized exchange kan kita beli dari orang lain kan. Nah kalau ini kita belinya dari liquidity pool. Yang liquidity pool tuh orangnya tuh siap dibeli, siap dijual gitu. Si pool itu tuh kan gitu, dia nggak masang harga dia. Pokoknya ada yang beli kasih. Ketika banyak yang beli naik harganya, si liquidity poolnya naik gitu harganya. Ketika yang turun, ketika yang jual turun gitu. Beda-beda. Iya konsepnya beda sih. Ya kenapa nih sekarang ada ini liquidity provider gitu, bisa kita sendiri gitu untuk misalkan kita punya BUSD sama BNB itu 50-50 itu Ya. ada servisnya dia di sini, kita bisa jadi providernya, nanti kita bisa dapat rewardnya dari mereka. Nah itu bisnisnya dari sini gitu dengan pertukaran ini gitu sih. Iya, betul begitu. Itulah konsep decentralized exchange. Gimana Hans? Ada yang mau dijelasin lagi? Tadi mungkin gua summary aja ya. Summary tadi yang dijelasin Hans. Kalau misalkan teman-teman lupa lagi, kalau mau masuk ke PancakeSwap itu masuk ke exchange.pancakeswap. pancakeswap.finance ya. HTTPS ya. Masuk ke situ, terus pilih masuk ke trade, terus masuk ke exchange gitu kan. Nah, habis itu klik yang swap. Nah, pilih kita punyanya apa, koin apa mau ditukar sama koin apa ya, gitu kan. Nah, punya koin tujuannya itu kalau tidak terlist di sini, kita harus menambahkan kontraknya. Kontraknya tahunya di mana, ada di Coin Market Cap gitu. Cari aja tuh, ada tuh kontraknya. Nah, selain itu kalau kita mau nuker selain BNB, kita harus punya BNB sedikit untuk gas fee-nya. Kita juga bisa nuker ke selain network BNB ya. Misalkan ke ada. Terus tadi dibahas juga slippage, itu tuh toleransi kenaikan pasar ketika kita membeli mau berapa persen gitu. Ya udah gitu kira-kira ya Hans ya. Iya, hari ini cukup itu aja sih Bang. Iya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Emang harus sedikit-sedikit menurut gua. Iya. Nah, kita tambahin satu lagi summary. Nah, kalau tadi pertanyaan Alvin, kita tuh sebenarnya beli dari siapa? Yaitu kita beli dari liquidity pool.
Nah, kita bisa jadi liquidity pool bisa, tapi itu bahasan selanjutnya ya Hans ya. Iya, ada part selanjutnya nanti. Ada part 3 dari Hans ya, kita bahas liquidity pool ya Hans sama rewardnya ya. Iya, ya, siap, siap, siap. Oke. Gitu Vin. Oke, cukup berarti malam ini ya. Cukup aja, nggak usah panjang-panjang. Ini berarti buat teman-teman yang udah pengen cari koin baru gitu ya. Iya, koin baru ya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman sampai sini dulu malam ini. Ya, Jadi kita ketemu lagi di part 3 ya. Tapi belum tahu kapan ya. nggak tahu kapan. Mungkin beberapa hari lagi lah kita bahas liquidity pool di Pancake lagi lah. Biar ntar di Pancake juga banyak hal kan. Oke. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman sampai ketemu lagi. Ya. Thank you Hans. Thank you Ya. semua. Ya, bye-bye semua. Nah.